It's right. Desired good habits for the future. For the future. Oke, desired itu apa guys? Desired ingin ya, good habits kebiasaan baik yang diinginkan ya kan, for the future, untuk masa depan. Any question guys perhaps? Kok dia pakai desire? Desire itu hasrat guys. Jadi pertamanya orang ingin itu wants, dangkal dia wants ya. Setelah wants itu desire, hasrat dia mendalam tapi sementara. Sama kayak kita ngeliat lawan jenis itu bukan cuma want tapi desire, bahasa Indonesianya hasrat. Tapi kalau kamu berkelanjutan pengen terus sama dia segala macam, itu namanya passion. Passion nggak cuma buat hobi ya, passion ke orang juga bisa. Berarti kamu itu mendalam dan kamu akan terus memperjuangkannya. You are my passion, gitu bisa. I'm passionate of someone, boleh ya guys ya. Jadi tingkatannya apa? Wants, desire, sama passion gitu guys. Ingin artinya sama-sama ingin. Kalau berharap guys, berharap itu hope yang realistis ya. Sesuatu yang realistis hope. Kalau yang nggak realistis sebenarnya bisa dilakukan, cuman dia kurang realistis. Wish. Tapi bisa dicapai sir, bisanya bisa. Cuman agak susah gitu aja ya. Kalau yang gampang, harapan gampang hope. Harapan yang agak sulit itu wish ya. Makanya orang ulang tahun itu make a wish, berharap. Wishmu apa? Ya jadi presiden, jadi menteri, itu wish guys. Kalau hope terlalu rendah. Kalau hope itu kayak saya berharap besok nggak hujan ya, simpel aja. Oke, gitu ya, desired. Makanya ini diartikan yang dihasratkan ya, apa? Kebiasaan baik yang diharapkan juga boleh sih, untuk masa depan ya, sifat-sifat. Oke. Popsonnya fokus again guys, in an ever evolving world. In an ever evolving world. Evolving ya, evolving world. So cultivating good habits. Cultivating good habits. Okay, good habits is imperative. Is imperative. For personal. For personal. B-nya kurang. Personal. For personal. And societal growth. And societal growth. Societal. Societal. Guys. Societal, yeah, societal growth, ya. In an ever evolving world, what is it? Di dunia yang apa namanya guys, terus berkembang, ever evolving itu terus bergerak maju, berkembang terus. Aman ya. Cultivating itu mengembangkan tapi dengan penuh kesabaran gitu. Cultivate gitu ya. Mengembangkan good habits, apa itu good habits? Kebiasaan yang bagus itu imperative. Imperative kemudian apa? Penting yang mendesak. Kalau yang paling rendah apa teman-teman? Penting mendesak, krusial. Lebih mendesak lagi critical. Lebih mendesak lagi, paling mendesak imperative. Imperative. Oke. Nggak nulis juga nggak apa-apa guys. Ini kan ada nanti kan setelah ini saya kasih bahasa Indonesianya. Tetap saya kasih, cuman pas penjelasan coba pakai imajinasi dulu aja. Alright, gitu ya. Cultivating good habits is imperative for personal and societal growth. Dalam dunia yang terus berkembang, mengembangkan kebiasaan baik sangatlah penting ya, untuk pertumbuhan pribadi, for personal and societal growth. Itu ini guys, apa? Kata bendanya dulu kita ambil. Growth itu apa? Tumbuh. Perkembangan. Kalau tumbuh grow. Kalau pertumbuhan growth. Growth ada th-nya. Itu kata benda ya. Pertumbuhan personal sama pertumbuhan sosial. Loh, kalau pertumbuhan personal saya ngerti, sir. Memang personal nambah ke personal saya, tapi kalau sosial gimana? Kalau saya bagus, gimana? Apa dampak bagi masyarakat? Ya jelas berdampak, guys. You know Singapura dulu negara miskin karena SDM-nya dibenerin, orangnya berkualitas semua, ya kaya meskipun negaranya seuprit. Itu negara kedua terkaya di dunia, Singapura, nomor 1 Luxembourg. Kalah Amerika segala macam. Itu karena sumber daya manusia. Karena itulah sebabnya pendidikan sangat penting, guys. Terus the next, what is it? Aman ya. Establishing a daily routine. That includes physical exercise. Kayaknya letupin ya. Can enhance. Tebelin ya. Both. Gitu. Mental. And physical. Mantap. Well-being. Alright, pokoknya PTKC BDGJ diletupin. Establishing itu membangun. Secara apa bedanya sama building? Gini guys, establishing itu membangun secara figuratif, membangun yang ada proses berkelanjutan. Membangun perusahaan ya establishing. Tapi kalau membangun kantor, ya udah building. Masa kantormu kamu bagus-bagusin terus ya? Bisa aja, cuman fokusnya pertama nggak gitu. Udah bagus ya udah. Kalau establishing itu lebih membangun berkelanjutan, membangun sumber daya manusia yang harus berkelanjutan. Nah, itu establishing.
Makanya brand perusahaan itu dipakai EST gitu ya, established, didirikan tahun berapa, didirikan dan niatnya dalam segi niat dia itu mau dikembangkan terus, gitu. Nggak cukup kata building, nggak cukup building Apple nggak cukup kata-kata itu, terlalu dangkal building gitu. Sama kayak house sama home, house itu ngomongin bangunan guys, house itu ngomongin bangunan, tapi kalau feeling semuanya home. Nggak bisa house, I want to go to my house. House itu kayak nggak ada feeling di rumah itu. I wanna go home. Home itu kayak feeling. Dimanapun kamu merasa nyaman, itulah your home. Nggak harus bangunan. Ada di situ ada keluarga. Ya udah itu your home. Meskipun nggak ada bangunannya itu your home. Home itu maksudnya feelingnya itu. Feeling rumah itu. Feeling merasa di rumah gitu guys. Bukan cuma sekedar bangunan. Ya. Oke, what is it? Establishing, membangun rutinitas harian, guys. Daily routine tahu ya? Aman ya. Kalau nggak ngerti langsung angkat tangan ya guys ya. Jangan malu-malu. That includes yang termasuk, termasuk ya. Kalau tidak termasuk, guys, tidak termasuk. Exclude, benar. Tinggal gitu doang. Exclude. Physical exercise mencakup olahraga fisik. Can enhance, dapat meningkatkan both, dua-duanya apa aja, mental sama physical well-being, kesejahteraan mental sama fisik ya guys ya. Daily routine, ini masih apa sih? Membangun rutinitas harian yang kayak olahraga fisik, itu bisa meningkatkan kesejahteraan mental dan fisik. Ya, memang benar karena ada hormon endorfin di situ guys. Baru saya jelasin kemarin di kelas jam 2. Endorfin itu hormon endorfin atau hormon kebahagiaan itu bisa muncul kalau kita gerak guys. Makanya kalau kita habis patah hati biasanya sibukan, kita harus bisa menyibukkan diri. Ya menyibukkan diri kan gerak. Itu endorfin kita dapat banyak endorfin sehingga kita nggak akan terlalu cemas gitu guys. Jadi kalau kalian cemas bergeraklah. Gerak aja pokoknya ya. Any question? 2 kalimat. Alright. Lanjut ya. Moreover, kurang kurang ver gitu ya. Nah, sip. Moreover, coba lagi. Moreover, mantap. Practicing mindfulness. Practicing. Kurang, nya kurang. Practicing. Coba tiruin saya. Pakai bahasa Indonesia dulu aja. Pak RT coba. Dan Bu RT. Pak RT dan Bu RT makan ya, K-nya lutupin ya. Makan rujak. Mantap. Di warung sebelah kantor kelurahan. T-nya kurang. Kantor kelurahan. Rujaknya enak. Gurih dan gratis. Enak aja gratis. Enak aja gratis. Taste. Bayar. Orangnya bayar. Kurang aja. Nah, gitu ya. Pokoknya kalau ngomong bahasa Indonesia sekarang begitu ya. Untuk ngelatih popsonnya biar nggak lupa guys. Oke, moreover ya, practicing mindfulness can foster emotional resilience and decrease stress levels. Pakai Z dong, levels, karena nggak ada PKFSTH syacatha kan, level L-nya itu, berarti pakai Z, levels ya. Moreover, selain itu, practicing, mempraktekkan mindfulness itu, mindfulness, perhatian penuh, berarti kita nggak fokus sama masa depan dan masa lalu guys. Mindfulness itu kayak kalau latihannya di yoga atau di meditasi itu kita fokus di napas, nggak usah mikirin masa depan, masa lalu kayak gitu loh intinya. Intinya kita hadir di saat ini. Itu ada filosofi gini guys. Teman-teman dapat apa sih dari naik gunung? Naik gunung itu dapatnya apa? Capek bukan? Kenapa bisa bahagia? Kenangan. Kamu waktu naik gunung itu mikirin puncak nggak? Betul, itulah yang disebut mindfulness. Kita aware sama keadaan sekitar kita. Nggak usah mikirin masa depan. Memang kita semua punya target ya. Saya cita-citanya apa kira-kira? Presiden. Saya pengen jadi presiden gitu. One day, right? Amin.
Nah, tapi apakah saya, wow, aduh, hari ini belum jadi presiden, aduh besok kayaknya belum nih. Enggak mikir ke situ saya. Yang penting saya fokus on today. Nah, kalau di dalam, sudah cerita dulu ya. Al-Farabi teman-teman tahu, seorang sufi. Al-Farabi itu pernah kedatangan seseorang yang ingin berguru sama dia. Karena sudah malam, sama Al-Farabi disuruh tidur orang itu. Mau belajar agama lah intinya kan. Di situ disediakan kamar, rumah Al-Farabi kan gede ya, meskipun dia sufi tapi dia kaya. Disediakan kamar, disuruh tidur tamunya, kasurnya empuk, tapi di sini ada pedang nih. Di atas ini ada pedang-pedang cuma digantung sama benang gitu guys. Cuma sama rumput Jepang gitu lah. Pedangnya banyak gitu. Nah, waduh, mati saya ini nanti kalau jatuh satu. Orangnya bilangnya dalam hati begitu. Pas mau tidur, pas mau turun ternyata sama Al-Farabi ditaruh ular-ular kecil gitu guys. Penuh satu ruangan gitu. Jadi dia tempat paling aman dia ya di kasur itu. Oke ya, ngerti ya gambarannya. Terus pagi-pagi selamat pagiin sama si Al-Farabi. Selamat pagi, gimana tidurnya nyenyak? Gimana mau nyenyak atas pedang di sini ini? Lah kan kasur saya empuk. Nah, itu gambarannya tahu guys ya. Ini masa depan. Ini masa lalu. Jadi kalau kita terlalu fokus sama masa lalu atau masa depan, kita nggak bisa menikmati dunia sekarang. Kita nggak bisa menikmati rasanya enaknya rendang ini kalau kita mikirin, aduh bos ini jam berapa nih, waduh bos marah nanti kalau saya telat, ini rendangnya jadi nggak enak gitu guys. Ya, itu mindfulness, nah, kerasa biar nikmat di masa sekarang dia. Itu yang disebut mindfulness, aman? Nah itu mindfulness guys. Ken Foster, perhatian penuh Ken Foster. Udah tadi Ken Foster berarti meningkatkan, mendorong ya kan? Emotional resilience apa itu guys? Ketahanan emosional ketika tahan banting lah. Kalau resilience itu tahan banting lah. Tahan banting secara emosi ya. And decrease itu mengurangi level stres ya. Mengurangi tingkat stres. Stres itu kalau menurut beliau juga guys, saya sambung sedikit. Stres itu berhubungan. Ini ngomong Abu siapa? Yang lucu-lucu itu siapa? Abu Nawas. Abu Nawas ya? Masa Abu Nawas? Bukan itu mah orang gila itu. Abu Nawas, Iya, Abu Nawas. Iya, Abu Nawas. Yang raja itu ya. Jadi kalau masalah decrease stress level, mengurangi tingkat stres itu tergantung sama kamar kita, guys. Kamar itu maksudnya hati. Kalau hatimu itu seluas kamarmu, dimasukin gajah, di kamu pusing. Dimasukin sapi di ruangan ini, maunya hati kita sebesar ruangan ini. Dimasukin sapi, gajah, 2 aja, pusing kita. Tapi kalau hati kita seluas hutan, nah, mau ada gajah, mau ada singa, aman, indah. Nah, ya. Karena hati kita luas, lapang dada lah orang bilangnya ya, itu maksudnya. Oke, wih, ini keren sekali ya materi kita ini ya. Kata Mr. Syihab ini, kalau Anda punya masalah kehidupan, hubungi PIS. Slogannya mau diganti gitu ya. Decrease mengurangi, kalau meningkatkan increase. Increase. Oke. Memang cuma 5 kalimat ya, cuman penjabarannya panjang ya. Ngeri ya. Biar ini guys, saya gituin biar pas waktu Q&A samples nanti biar luas. Q&A samples yang periode sebelumnya itu ini kayak template banget gitu loh ngobrolnya gitu. Jadi jangan template guys. Tapi kan sir biar cepet dapat 50 pertanyaan. Enggak usah cepet-cepet guys, ini cuman buat ini aja, buat PR ya kan kalau ada sisa. Yang penting kalian praktek gitu ya. Alright, prakteknya mendalam. Okay, engaging in continuous learning. Continuous learning through reading and skill development. Can prepare individuals. Pakai J itu guys, individuals. For future challenges. Okay, engaging terlibat, right? In continuous learning dalam pembelajaran yang berkelanjutan maksudnya belajar terus, intinya ya belajar terus through reading dengan cara membaca sama skill development pengembangan skill ya. Skillnya teman-teman ada banyak nggak? Banyak ya pasti ya. Skill ini aja deh, pemain bola. Skillnya Messi apa aja sih? Lari, performa, kelincahan, apalagi ya sundulan. Ini namanya skill ya. Kalau disatuin namanya ability. Rangkuman dari skill-skillmu itu disebut ability. Gitu guys ya. Ability-mu ini bisa buat apa? Nah, bisa buatnya ini disebut capability. Contoh, Saiful ability-nya bahasa Inggris, dia grammar pronunciation tahu, oke.
capability-nya menjadi menjadi menteri luar negeri atau menjadi duta besar. Capability-nya itu. Rossi skill-nya motor, ability-nya di bagian motor lah ya. Capability-nya menjadi juara dunia apa sih GP apa MotoGP kayak gitu. Capability itu bisa apa kita dengan ability kita, itu capability. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut kapasitas. Oh, dia belum punya kapasitas untuk ini. Kayak gitu guys ya. Pasti ada untuknya, kapasitas untuk apa. Oke. Development can prepare individual for future challenge. Belajar dengan pengembangan skill can prepare. What is it? Bisa mempersiapkan individuals, berarti people ya, orang-orang untuk tantangan di masa depan. Apalagi ini guys, teman-teman. Actually it's not really nggak nyambung sama ini. Cuman teman-teman hati-hati loh sama ini. Masa sekarang ini, kalian itu adalah generasi yang paling berat guys daripada generasi zaman dulu. Waktu zaman Pak Soeharto kita kerja biasa aja bisa beli rumah. Kalau kalian nggak, it's really hard. 1M itu nggak ada apa-apanya guys, duit 1M sekarang. Dan sekarang teman-teman kerjanya juga saingannya bukan sama orang aja, sama apa? Sama AI. Itu gimana tuh? Semuanya udah mau dihabisin sama AI. Semuanya bisa dikerjain AI. So what do you wanna do? Susah guys. So, apa itu? Saya belum ketemu solusinya. Nah, cuman saya bisa bantu dengan industri yang akan 5 industri yang akan maju di 5 tahun lagi, guys. Nomor 1 adalah blockchain. You have to learn about it. Paling nggak tahu lah blockchain itu apa. Blockchain adalah sistem pengamanan yang salah satunya digunakan oleh Bitcoin kan. Blockchain itu nggak bisa ditembus. Ada sih, cuman itu paling susah ditembus. Kalau bank perbankan itu masih bisa ditembus. Tapi lo blockchain itu kan enkripsinya kan berlapis-lapis. Nah, gitu ya, blockchain. Yang kedua adalah AI. Pelajari AI. Yang ketiga adalah space travel. Sekarang enggak ada space travel loh. Elon Musk sudah nyampe Mars loh, guys. Udah ada dia rumah di sana. Dia tinggal mengembangkan aja. Sebentar, SpaceX itu teman-teman. Space travel tahu? Perjalanan luar angkasa, ya. Yang paling gembar-gembor itu siapa sih? Elon Musk ya. Dia punya perusahaan apa namanya? SpaceX ya. Dulu kan rugi-rugi segala macam, 4 roketnya meledak. Sekarang dia untung nggak? Untung sebagai apa? Kan belum ada tuh orang ke Mars. Kan belum ada yang mau ke Mars ya? Belum. Tapi sekarang dia untung nggak? Untung ya. Emangnya dia untungnya gimana? Teman, dia itu Gojeknya NASA sekarang. Jadi NASA kalau mau bawa orang ke ISS, stasiun luar angkasa di NASA itu, pakai jasanya Elon Musk, mau bawain beras kah atau apa, terserah. Dia Gojeknya, GoFoodnya internet, PP gitu guys. Nah ini perjalanannya semakin seamless teman-teman, tanpa hambatan. Kalau dulu orang mau ke luar angkasa itu berat banget, sekarang easy. So kalian bisa aja gabung di proyek-proyeknya itu dari sebagai apa gitu ya. Pelajari dulu aja. Oke, nomor 3 itu ya. Nomor 4-nya biotechnology, teknologi obat-obatan, pertanian yang udah pakai mesin segala macam, pakai AI. Kayak e-fishery kemarin itu lumayan, itu bisa buat ngasih makan ikan dengan terjadwal gitu kan. Kita nggak usah ngasih makan ikan gitu. Pokoknya udah jam 4, ikannya lapar, itu muncul keluar sendiri. Biotechnology. Yang nomor 5 adalah renewable energy, energi terbarukan, mobil listrik, solar panel. Bayangkan teman-teman punya mobil listrik, punya solar panel, nggak usah beli listrik, nggak usah beli bensin. Nah, ikuti itu guys. Nanti orang-orang bakalan arahnya ke situ. Masyarakat itu butuhnya itu renewable energy. 5 industri itu yang akan naik di kemudian hari. Yang lainnya kayaknya amblas tuh, nggak meyakinkan. Nah, gitu. Oke, what is it again? Additionally, pas waktunya ya. Ini keren ini ya, orang bisa ngomong setengah jam dengan 5 kalimat, itu keren. Cuman kepala sekolah kalian yang bisa itu ya. Additionally, nurturing relationships and practicing empathy can create a supportive community. Alright, additionally tambahannya adalah nurturing. Nurturing itu memelihara hubungan sama orang, maksudnya memelihara hubungan sama orang, dan praktek empati apa itu guys? Memahami apa yang dirasakan orang lain. Ya, itu empati. Tapi empati itu memahami perasaan orang lain. Kalau kasihan
sama orang lain itu simpati, sympathy. Kalau cuek, nggak kasihan, bodo amat, itu namanya antipathy, antipati lah bahasa Indonesianya. Oke. Terus yang penting kan create supportive community, memelihara hubungan dan mempraktekkan empati dapat menciptakan komunitas atau masyarakat yang saling mendukung. Guys. Terakhir, wih keren ini tutornya nih, setengah jam loh. Ultimately, these habits can lead to a more fulfilling and kepanjangan ya. These habits can lead to a more fulfilling and prosperous future for everyone. Pada akhirnya ultimately, alright, these habits, kebiasaan ini, kebiasaan mindfulness tadi segala macam, empati segala macam, can lead to, bisa mengarahkan kita pada more fulfilling, lebih terisi ya, puas ya guys ya, puas. Fulfill itu merasa terisi atau puas gitu ya. And purpose future, purpose apa guys? Makmur ya. Sejahtera, makmur, masa depan yang makmur untuk semua orang. Negara yang bagus itu kalau ini guys, setara, kayanya itu setara, bagus itu. Tapi kalau kayak Amerika gitu, kesenjangannya. Kalau teman-teman ke Amerika jangan dibayangin orangnya semua kaya, no. Ada yang kaya banget, ada yang miskin banget. Saya punya beberapa orang yang miskin, beberapa teman yang saya ngobrol online itu dia kebetulan miskin-miskinnya. Orang-orang miskin itu banyak. Orang nggak punya rumah di Amerika pernah lihat? Yang bikin kardus segala macam, homeless itu, minta-minta. Itu nyata guys, dan dia bertahun-tahun di situ. Bukan ngeprank itu. Bayangkan 5 tahun kalian di jalan begini-begini aja. Homeless nggak punya rumah memang. Gitu. Yang bagus itu ya kalau Luxembourg, Singapura, di mana orang-orangnya itu ada gaji gaji di Singapura kan minimal berapa guys? 16 kan? Minimal, nggak boleh lebih kurang dari itu. 16 apa 60 sih saya kemarin lihat. Pokoknya gede gajinya. Di Luxembourg dan negara-negara maju itu gajinya harus bagus. Jadi semuanya itu harus setara. Boleh kalian kaya banget boleh, tapi jangan sampai ada yang miskin. Intinya itu targetnya. Kesetaraan. Equality namanya ya. Oke. Prosperous, makmur. Saya kirim. Any question dulu guys sebelum saya kirim. Question dulu, pertanyaan. Mindfulness kan, mindfulness, be present, hadir pada saat sekarang lah itunya gitu ya. Main pikirannya full sekarang gitu ya. Bedanya sama feel merasakan. Kalau main pikiran. Tapi biasanya feeling perasaan. Kalau main kan pikiran. Sense sama juga ya? Sense rasa bisa ke feeling ya. Sense atau feeling ya, sama feeling. Sense tapi dia lebih tinggi lagi, lebih luas. Sense. Alright, terus. Rapi, Nopri, Kiki, Vicky. Alright, udah ada? Oke. Langsung guys, ini aja.